Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh imigrasi terhadap ketenagakerjaan. Ada 5 pokok pembahasan yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama, definisi imigrasi. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas penduduk. Yang ketiga, pola migrasi desa kota. Yang keempat, motivasi melakukan migrasi. Dan yang terakhir, dampak migrasi penduduk. Langsung saja ke definisi imigrasi. Definisi migrasi. Jadi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, a migrant is a person who changes his place of residence from one political or administrative area to another. Jadi ini dikaitkan dengan pindah tempat tinggal secara permanen atau disebut juga dengan mover, yaitu orang yang pindah dari satu alamat ke alamat lain, misalnya pindah dalam satu provinsi. Dalam migrasi atau mobilitas penduduk ini melewati batas wilayah yang tertentu, di mana batas wilayah ini mempunyai batas administrasi, seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Dan terdapat dua kategori mobilitas. Yang pertama, mobilitas permanen, yang kedua, non-permanen. Perbedaannya hanya terletak pada tujuan pergerakannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas penduduk. Bentuk-bentuk mobilitas penduduk. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini mengacu kepada perpindahan geografis atau tempat tinggal atau juga peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok lainnya yang sederajat. Jadi status sosial pun harus tetap sederajat tanpa kenaikan ataupun penurunan. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal ini merupakan peralihan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang menyebabkan terjadinya perubahan status sosial orang yang mengalaminya. Mobilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas penduduk menurut tujuan terbagi menjadi dua. Yang pertama mobilitas permanen, yang kedua mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen ini perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Biasanya dikenal sebagai migrasi internasional dan migrasi internal. Kemudian mobilitas non-permanen ini ialah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu. Jadi mobilitas non-permanen ini dibedakan menjadi dua, yaitu komutasi dan sirkulasi. Mobilitas permanen yang pertama, migrasi internasional. Jadi proses perpindahan penduduk dari satu negara internasional ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, imigrasi. Imigrasi ini perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Yang kedua, emigrasi, di mana perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Yang ketiga, remigrasi. Remigrasi ini perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya atau negara asalnya. Selanjutnya, migrasi internal, perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, urbanisasi, perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari satu desa, kota kecil, daerah ke kota besar. Yang kedua itu transmigrasi, perpindahan penduduk dari satu daerah atau pulau yang berpendudukan pada ke daerah pulau lain yang berpendudukan jarang. Jadi daerah tujuan transmigrasi di Indonesia ini biasanya Papua, Kalimantan, atau Sumatera. Mobilitas non-permanen. Yang pertama, komutasi. Komutasi ini merupakan bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulang-alik, pergi pulang, jadi tanpa menginap ke tempat yang dituju. Orang yang melakukan proses komutasi ini dinamakan komuter atau penglaju. Kemudian yang kedua ada sirkulasi.
Sirkulasi ini merupakan mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap di tempat yang dituju. Ini disebut juga mobilitas penduduk non-permanen musiman. Jadi orang yang melakukan sirkulasi ini disebut sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda, ada yang hanya beberapa hari, ada juga yang memakan waktu yang lama. Selanjutnya, pola migrasi desa kota. Pola migrasi desa kota ini tidak hanya berpola pada pergerakan tenaga kerja dari daerah kecil ke daerah besar. Jadi perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan. Jadi aktivitas perpindahan penduduk dari desa ke kota hanya merupakan salah satu penyebab proses urbanisasi. Di samping itu ada lagi penyebab-penyebab lain seperti pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan, perluasan wilayah, maupun perubahan status wilayah dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan. Selanjutnya, motivasi melakukan migrasi. Apa motivasi melakukan migrasi? Motivasi utama orang melakukan perpindahan dari daerahnya atau pedesaan ke perkotaan adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kondisi yang paling dirasakan menjadi pertimbangan rasional, di mana individu melakukan mobilitas ke kota adalah adanya harapan untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di desa. Motivasi melakukan migrasi, tidak meratanya pekerjaan dan penghasilan pertanian di pedesaan menjadi motivasi migrasi desa kota. Motivasi tersebut senada dengan model migrasi Todara yang melandasi pada asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena. Terakhir, dampak migrasi penduduk. Apa dampak migrasi penduduk? Dampak migrasi penduduk, dampak positif dan negatif akan dilihat dari perspektif global dan lokal. Perspektif global menyoroti dampak positif dari migrasi eksternal masyarakat Indonesia serta imigrasi pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Dampak positif lokal migrasi penduduk. Yang pertama, menjadi sarana pertumbuhan penduduk bagi Boomtown dan kota-kota yang konsentrasi industri tinggi. Kedua, menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat mensuplai tenaga kerja kawasan tinggi. Migrasi dapat meningkatkan keberagaman budaya dalam suatu wilayah. Migrasi dapat meningkatkan keberagaman budaya dalam suatu wilayah. Kelima, migrasi dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Keenam, migrasi dapat menjadi sarana pemerataan penduduk jika dikontrol dengan baik oleh pemerintah dan lembaga terkait. Ketujuh, migrasi menciptakan kebutuhan fasilitas dan perumahan pada wilayah migrasi dapat meningkatkan arus kas kepada daerah asal migran. Negatif global migrasi penduduk. Yang pertama, migrasi secara global dapat menyebabkan fenomena brain drain pada negara asal. Fenomena ini terjadi ketika orang-orang pintar dari negara asal pergi ke negara maju untuk mengejar karir dan pendidikan namun tidak kembali membangun negeri. Kedua, migrasi akan menyebabkan konflik antara negara. Ketiga, dapat menyebabkan degradasi budaya lokal dikarenakan terlalu banyak penduduk asing yang membawa budayanya. Hal ini dapat dilihat di kota-kota internasional yang sudah menjadi tempat berkumpul orang-orang dari berbagai belahan dunia. Contoh kota tersebut antara lain adalah Denpasar, Jakarta, Bangkok, Chiang Mai, serta kota-kota besar lainnya. Dampak negatif lokal migrasi penduduk dapat menyebabkan overpopulasi pada kota-kota besar yang menjadi primadona tujuan migrasi. Kedua, dapat menyebabkan brain drain secara lokal. Orang-orang hebat dari desa akan cenderung pindah ke kota sehingga tidak dapat membangun desa. Penurunan populasi desa menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial di desa menjadi stagnan.
Tiga, migrasi yang terjadi secara besar-besaran dapat mengganggu struktur sosial bagi daerah yang didatangi maupun daerah yang ditinggali. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pengaruh imigrasi terhadap ketenagakerjaan. Dengan adanya video pembelajaran ini, kita bisa belajar walaupun hanya melalui daring. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.